Kita akan bahas lagi seputar MacBook paling murah dari Apple dari sudut pandang video editor setelah 1 bulan. Halo semuanya, selamat datang di channel SM Media dengan gue Erwin, dan pada video kali ini gue pengen bahas lagi MacBook paling murah dari Apple, yaitu adalah MacBook Neo yang emang udah berkali-kali gue bahas kalau dia bisa jadi sebuah alternatif, laptop alternatif buat temen-temen yang mungkin jadi seorang content creator. Atau ya intinya bisa jadi laptop alternatif buat para video editor, ngedit video-video yang kelasnya cukup berat. Dan sampai saat ini gue masih tetap pada keyakinan gua kalau dia bisa jadi solusi yang cukup baik gitu ya di harga yang ditawarkan, spesifikasi yang dibawa, dan juga experience ketika kalian editing di sini tuh experience-nya bagus banget. Tapi ada satu problem yang cukup besar, yaitu adalah rendernya lama banget. Dan gua udah sempat utak-atik sebenarnya, gua akan kasih tahu kalian di video ini, tapi gua jadi teringat buat membahas ini lagi setelah gua nonton video pembahasan MacBook Neo-nya Gadgetin, dimana di situ si David juga ada nyobain pakai untuk buka project video editing di Final Cut Pro yang cukup berat karena itu adalah project video YouTube gitu ya. Dan dia kasih lihat juga mirip sama kita, dia scrubbing gitu-gitu cepet banget. Projectnya ketika kalian mainin playheadnya tuh nggak ada loading yang menyebalkan, enak banget buat ngedit. Tapi ketika masuk ke bagian renderingnya di video tersebut, itu renderingnya lama banget. Bahkan dia nggak tunjukin sampai renderingnya kelar ya. Kalau nggak salah tuh dia cuma ngasih lihat pas mulai render di 0%-nya tuh lama banget gitu. Jadi nggak tahu itu kayak lagi nyiapin data atau apa, tapi di 0%-nya lama banget. Bahkan kalau kalian belum nonton, cek juga ya videonya Gadgetin. Di situ dia ada dari kamar mandi gitu kan. Ya sempet ditinggal dulu ke kamar mandi dan balik lagi ternyata masih 0%. Which is sangat-sangat menarik karena kita mengalami hal yang serupa juga. Tapi sebelum gua masuk ke pembahasannya lebih dalam, buat teman-teman yang mungkin tertarik buat belajar videografi, kalian silahkan cek kelasnya Satset Shoot by Faim Ahmad. Dimana di kelas tersebut kalian bakal diajarin cara untuk teknis membuat video yang bagus tanpa alat yang ribet, dengan alat yang simple banget. Bisa cuma satu kamera dan satu lensa doang, dan kalian juga diajarin sampai ke proses skema bisnisnya gitu ya untuk dunia videografi yang simple ala-ala Faim Ahmad. Dan kalian bisa lihat sendiri aja di Instagramnya dia, portofolionya gila-gila banget dengan nama-nama besar juga klien-kliennya dia. Dan nantinya kalau kalian member di kelas tersebut, kalian juga dapat akses ke grup Telegram eksklusif di mana kalian bisa untuk konsultasi secara langsung dan dibalas sama si Faimnya sendiri. Bukan sama admin-admin, sama si Faimnya sendiri. So kalau kalian udah kepo dan pengen belajar videografi, silahkan cek dulu aja di satsetshoot.com. Mumpung lagi ada harga promo, cuma buat 50 orang aja ya, di 150.000. Murah banget, serius. Balik lagi ke pembahasan MacBook Neo-nya sendiri. Jadi kayak yang tadi udah gue bilang, dia punya satu problem yang kita baru rasain setelah bener-bener pakai juga gitu kan, dimana renderingnya lama banget. Dan tadi gue udah kasih konteks juga dari videonya Gadgetin gitu ya, kelihatan ketika dipakai untuk editing, buka file project yang berat itu kuat, tapi ketika masuk ke rendering itu entah kenapa ngandet gitu, lama banget. Dan kita ngalamin hal yang sama. Jadi gua tuh memang beli MacBook Neo ini buat dipakai sama Ska, buat editing gitu ya, dengan ekspektasi walaupun dia pakai prosesor iPhone gitu kan, tapi dia tetap lebih efisien untuk melakukan editing. Dan tidak salah di situ. Dia memang efisien banget dan lancar dipakai buat editing. Kita tuh ada waktu itu, kalian juga kalau lihat video lama kita ada buka, kalau nggak salah projectnya tuh drone anti gravity. Lumayan berat gitu kan, project video YouTube juga 4K, dan ketika kita buka scrubbing, edit tipis, itu bener-bener lancar banget. Tapi pas Ska udah mulai pakai sebagai gear editing utamanya dia, ada beberapa momen tuh yang gue merasa oke, videonya udah selesai, Ska silahkan tolong upload, thumbnailnya tempel gitu kan. Dan gue nunggu, jadi kan gue udah kira-kira lah gitu, biasanya setelah setengah jam sampai sejam itu biasanya udah kelar upload, thumbnailnya udah ready gitu, dan biasanya gue yang ngatur juga videonya di settingan-settingan YouTube-nya. Tapi kok ini nggak ke-upload. Terus pas gue samperin Ska, ternyata masih rendering, lama banget renderingnya. Dan bahkan waktu itu yang kasus itu ditinggal makan Ska ya. Kita tinggal makan, kita selesai makan, naik ke atas, renderingnya belum selesai gitu. Which is
wah, luar biasa juga ya. Ternyata lama banget gitu rendering di situ. Dan itu terjadi juga karena Sky itu ada editing video-videonya kok nggak dinyanteh juga. Dan itu terjadi juga waktu ngerjain videonya si Aldi. Renderingnya lama banget. Tapi balik lagi, experience ketika editingnya tuh enak gitu. Enak banget, layarnya juga gambarnya bagus. Dan ya semuanya berjalan dengan lancar. Paling kalau udah nambah efek-efek yang terlalu berat, baru udah mulai agak ngandet-ngandet dikit. Tapi balik lagi perlu diingat video kita 4K, efeknya berat-berat gitu kan. Dan itu video YouTube panjang, bukan video-video Reels. Jadi sangat bisa diwajarkan, tetap nggak bisa dilawan sama laptop Windows manapun. Apalagi sambil nggak dicolok listrik gitu ya. Cuman balik lagi, renderingnya lama banget. Sampai ya gue menyimpulkan mungkin problem utamanya adalah soal heat throttling gitu ya. Jadi ketika dia mencapai titik terpanasnya, dia mengurangi performanya untuk menjaga ya si komponen tadi biar nggak rusak gitu ya, si chipnya. Dan heat throttlingnya gue rasa cukup cepat gitu ketika render, sehingga dia mungkin langsung peaking dan langsung menurunkan performanya. Nah yang menarik, tapi kita tuh mengalami itu dengan ekosistem kita tuh di sini pakai Adobe gitu ya. Kita pakai Adobe Premiere, lancar selama editing, pas rendering berat. Dan gue agak kaget sebenarnya karena waktu itu gue menyimpulkan oke lah mungkin karena kita pakai Adobe dan kita nggak ada project di Final Cut juga, kita belum coba untuk transisi full ke Final Cut juga, baru coba tipis-tipis, jadi belum ada project yang proper. Tapi di videonya Gadget In itu dia pakai Final Cut Pro gitu, dia pakai Final Cut Pro dan sama gitu, pas editing lancar, pas rendering berat. Dan di situ dia juga bilang ya, rendering di Final Cut Pro tuh biasanya lebih enteng loh gitu. Jadi ada si David ada mention juga, dan memang orang-orang punya ekspektasi seperti itu. Kalau kita pakai Mac, kita rendering di Final Cut Pro akan jauh lebih cepat dibandingkan kayak Premiere dan lain sebagainya. Tapi di situ itu sama, ketika rendering tuh ada delay yang cukup panjang. Nah balik lagi, kita berekspektasi itu adalah thermal throttling. Jadi gue ada satu langkah yang sempat gue cobain waktu itu. Jadi gue buka si MacBook Neo ini, sisi belakangnya, tutup belakangnya. Menarik ya, dia bukanya juga gampang banget dan tidak ada baut yang berada di belakang kaki-kaki ini atau di belakang stiker garansi. Jadi udah tinggal buka aja bautnya, set, pas dibuka rapih banget komponennya, gua salut, apalagi untuk laptop Apple yang cukup murah gitu kan. Dan gue waktu itu cuma nambahin thermal pad doang dengan ekspektasi. Jadi tadinya tuh chipnya itu memang tidak ada cooling sama sekali, heatnya tidak disebar dan tidak ada kipas juga di dalam sini. Nah antara si chip dengan tutup belakang MacBook Neo ini itu ada ruang. Jadi dia tidak menghantar panas. Jadi kalian mau sepanas apapun kalian kerja gitu ya, udah throttling, bawahnya tuh tetap adem ayem gitu. Ya paling anget-anget dikit, paling nggak berasa panas lah gitu. Dan di situ banyak juga yang melakukan hal yang sama. Intinya adalah kita pengen panasnya paling nggak agak disebar ke panel sisi bawahnya ini gitu. Jadi ada thermal management, panasnya disebarin gitu ya, heat dissipation. Dan kita coba juga nambahin thermal pad. Cuma yang pertama tuh gue coba ya udah langsung tambahin aja ya. Jadi si chipnya itu kan ketutup sama kayak cover stiker gitu. Itu nggak gue apa-apain, bener-bener tambahin thermal pad aja di atasnya. Pastiin itu ketebalannya cukup ya buat nyambungin si chip sama tutup belakangnya. Pas ditutup kan itu berasa tuh, pas ditutup kayak ada ketahanan lebih gitu ya, ada feedback, jadi berasa oh ya udah ini udah nempel padnya. Dan dengan modifikasi sesimpel itu aja, tapi gue harus ingetin ya, ini gue tidak rekomendasikan juga sih kalau misalkan kalian nggak berani atau tidak berpengalaman, jangan gitu ya. Cuma kalau gue dari dulu memang suka utak-atik laptop juga dari zaman Windows, banyak yang tewas juga gitu ya, ada yang backlightnya tewas dan lain sebagainya. Tapi balik lagi di sini gue tidak merekomendasikan kalian, tapi dengan cara sesimpel itu aja ada peningkatan performa yang so-so lah. Gue nggak bilang nggak signifikan, tapi bukan yang terlalu signifikan juga. Karena kita ada testing satu project waktu coba modifikasi tersebut ya. Kita testing satu video project. Itu sebelum kita modifikasi, kita coba render, itu dia makan waktu sekitar 42 menit. Dan ketika ditambahin thermal pad doang, itu dia ketika kita merender project yang sama, itu makan waktu di 36 menit. Jadi gue mau bilang nggak signifikan, tapi sebenarnya lumayan gitu ya untuk modifikasi yang sesimpel itu. Gitu. Dan ya menurut gue kalau kalian berani, mungkin itu jadi satu cara yang paling simple. Karena kalau kalian lihat di internet banyak banget yang
nggak simple lah gitu modifikasinya. Ada Linus Tech Tips, apa anak buahnya Linus Tech Tips di beda channel ya, gue lupa. Tapi ada mainin water cooling lah, ada yang padnya sebelum thermal pad pasangin thermal paste pakai copper lah gitu dan lain sebagainya. Jadi modifikasinya macam-macam. Tapi di gue cobain buat pakai thermal pad aja, itu udah ngasih sedikit improvement. Dan kita baca juga pakai thermal gun. Kita lihat perbedaannya. Ketika kita pakai thermal gun tersebut, kita bisa lihat di kondisi yang dimodifikasi pakai thermal pad tadi, itu back panel atau panel bawahnya ya, tutupnya, itu kelihatan lebih panas ketika lagi rendering. Which is menunjukkan kalau heat dissipation-nya bekerja dari chip disebar ke bodinya juga gitu. Agak disebar. Dan balik lagi, yang paling jadi pertimbangan adalah peningkatan performanya. Tapi nggak berhenti di situ, gue coba satu hal lagi. Jadi gue coba dari chipnya itu untuk langsung ke body gitu. Jadi si covernya, thermal cover bawaannya yang warna hitam itu ada gue gunting. Gue gunting pas di bagian chipnya doang dan gue bersihin sedikit thermal paste yang ada di situ. Terus gue tambahin langsung thermal pad, nempel ke body. Karena gue waktu itu beli beberapa thermal padnya yang agak tebel ya, sampai 2 mm gue ada. Dan ya itu nempel, pas ditutup juga berasa nempel. Dan ketika kita coba tes render, hasilnya tidak beda gitu. Jadi kesimpulannya adalah setelah pengetesan yang kedua tersebut, ya kalian mendingan langsung tempel aja. Jadi kalau kalian pengen ngelakuin ya, gue tidak rekomendasikan, tapi kalau kalian pengen cukup buka casing belakangnya, tempel thermal pad langsung di atasnya, nggak usah digunting tuh yang covernya, langsung tempel thermal pad aja, pasti nempel sama bodi belakang dan itu udah ngasih performa. Gue coba gunting waktu itu, dia malah performanya tuh malah agak sedikit lebih jelek kalau nggak salah. Atau ya intinya sebenarnya itu kan bisa banyak faktor, tapi intinya ya nggak ada beda gitu. Masih sekitar 36-37 menit lah gitu pas gue gunting itu. Jadi gue merasa anjir sia-sia juga ya gitu. Tahu gitu ya udah tempel yang pertama aja. Dan setelah itu gue tidak coba solusi-solusi yang lainnya lagi gitu. Jadi gue cuma coba itu yang pakai thermal pad aja, itu udah cakep banget. Dan kalau kalian pengen nyoba ya do it on your own risk. Karena ini bukan rekomendasi untuk melakukan hal tersebut. Tapi gue ngasih lihat aja secara data kalau di kita itu lumayan ada efek lah gitu ya. Tapi sekarang pertanyaannya, secara overall itu masih recommended nggak sih MacBook Neo ini buat kalian video editor atau content creator yang edit videonya sendiri gitu kan, atau buat tim kalian? Menurut gua masih worth it sebagai sebuah alternatif kalau budget kalian memang nggak begitu besar gitu ya. Banyak yang bilang ya tanggung mendingan ambil yang Air, lebih tinggi gitu kan dengan harganya nambah dikit, apalagi di Indonesia Neo juga mahal banget. Gue kurang setuju juga sih, gue rasa dia sama Air tuh masih mirip-mirip. Masalahnya tuh bukan di chip, bukan kalau kalian ke M2 atau ke M4 akan lebih baik. Akan lebih baik, tapi thermal throttling-nya akan tetap hadir gitu ya. Jadi masalah utamanya bukan di chip, menurut gue thermal throttling-nya tadi. Kalau budget kalian tinggi, gue malah lebih nyaranin kalian ngambil MacBook Pro yang agak lama gitu. Kayak misalkan M1 Pro yang sampai sekarang dipakai Wowo dan performanya masih mantep banget. Kalian juga dapat extra port yang banyak. Kalian dapat ya pokoknya kelas-kelas Pro yang akan kepake di dunia profesional gitu ya. Ada card readernya juga udah UHS 2 gitu kan. Jadi kalau pertimbangannya kalian nggak masalah soal budget, menurut gue langsung ambil MacBook Pro aja. Yang bekas-bekas tipe lama pun. Kalau nggak salah M1 Pro itu udah ada yang jual kayak bekas-bekasnya 20-an juta gitu ya. Gue rasa itu masih oke. Dan terbukti sampai sekarang masih memberikan performa yang bagus. Tapi si Neo ini gue rasa ya kalau kalian budgetnya di bawah 13 juta, di Indonesia mahal sih ya. Soalnya harusnya di Malaysia, di Amerika gitu harganya sekitar 10 jutaan. Ya kita lihat nanti karena dia belum masuk resmi juga. Tapi kalau kalian budgetnya di bawah itu ya laptop Windows lain nggak ada yang bisa selancar itu buat ngedit. Ya tetap menurut gue dia recommended gitu. Tapi jauh lebih recommended kalau harganya di harga yang bener gitu ya. Memang untuk sekarang masih harga early adopter gue lihat. Tapi ya kita lihat lah nanti kalau misalkan udah resmi di Indonesia, harusnya yang toko-toko non iBox gitu-gitu itu harusnya bisa jual bahkan bisa lebih murah lagi. Tapi ya paling itu aja sih sedikit pembahasan gue seputar MacBook Neo setelah penggunaan 1 bulan. Gimana menurut kalian gitu ya? Apakah worth it atau enggak buat dipertimbangkan? Atau gini, gue sih ada dengar juga dari beberapa teman kreator juga gitu ya. Kita kalau ngobrol-ngobrol ada yang bilang Neo jelek pas gue cobain, Neo ini. Ya sekarang gini aja kalau buat gue. Kasih rekomendasi laptop Windows di harga yang sama. Dan kita akan coba tes. Langsung sebelahan gitu ya. Itu aja, kalau kalian merasa jelek,
coba rekomendasi laptop Windows di harga yang sama yang akan kita tes untuk adu editing. Ya kalian gak usah argumen yang di luar editing buat coding bla 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 karena channel ini juga channel kamera gitu ya, channel seputar produksi video. Jadi kita akan adu di situ. Kalau memang punya rekomendasi kalau merasa Neo ini jelek. Gitu aja sih, simple. Oke, paling itu aja. Semoga bermanfaat. Gue Erwin di belakang kamera Daska dan jangan lupa untuk berkarya.